Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam sayangku kepada seluruh jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhususnya Dimasku yang aku kasihi dan sayangi yang ada di Bogor. Semoga sehat-sehat selalu. Kami rindu kepada Dimas. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi Jumat yang indah ini, marilah kita kembangkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang indah ini, kajian tentang kepergok Tuhan di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sudah sangat lamanya kita memeluk suatu agama apapun itu. Memang sudah lamanya kita menyangka bahwa diri kita sudah bertuhan. Memang telah lamanya diri kita menjadi Tuhan di hati kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita bisa ketemu dengan Tuhan yang kita sangka sebagai Tuhan kita selama ini? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Tuhan yang kita sangka selama ini? Bagaimana mungkin kita menemukan kewujudan Tuhan yang kita sangka selama ini? Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan kehidupan Tuhan yang kita sangka selama ini? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kekuasaan Tuhan yang kita sangka selama ini? Sementara yang jadi Tuhan, sementara yang merasa wujud, sementara yang merasa hidup, dan sementara yang merasa berkuasa atas kehidupan dan yang berkuasa atas badan ini masihlah diri kita sendiri selama ini. Maka dari itu selamanya meskipun kita mengaku-akui sudah memeluk suatu agama apapun agama itu, dan meskipun selama ini
kita merasa sudah bertuhan dan siapapun nama Tuhan kita, tapi selama kita yang masih lebih wujud daripada Tuhan yang menciptakan kita, maka selamanya kita takkan pernah berjumpa dengan Tuhan yang selama ini kita angan-angankan di hati kita. Karena selama ini kepahaman kita tentang Tuhan itu masih di luar diri kita sendiri. Selama ini kepahaman tentang bertuhan itu masihlah versi hawa nafsu kita sendiri. Maka selamanya kita takkan pernah bertemu Tuhan, melainkan bertemu dengan hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan judul kepergok Tuhan di hati ini, marilah kita kaji bersama-sama. Jadi untuk menyaksikan keberadaan Tuhan, jadi untuk menyaksikan kewujudan Tuhan, jadi untuk menyaksikan kehidupan Tuhan, jadi untuk menyaksikan kekuasaan Tuhan, ya kita harus tak mampu merasa ada dulu di hati kita. Untuk bertemu hidupnya Tuhan, maka kita mulai sekarang belajar tidak merasa punya hidup. Untuk menemukan kekuasaan Tuhan, maka mulai saat ini kita belajar tak pernah punya kekuasaan apapun kecuali Tuhan itu sendiri di hati kita. Maka bila itu terus dan terus kita latih, kita akan kepergok dengan Tuhan itu sendiri. Jadi caranya adalah kita belajar rela, kita belajar ridho, kita belajar pasrah, agar suatu saat nanti kita dipergoki oleh Allah. Kita kepergok dengan Allah. Kita ketemu Allah secara langsung. Kita bertemu Tuhan yang kita tuhankan, dan kita bertemu dengan Tuhan yang menciptakan kita suatu saat nanti. Bila kita mau rela, ridho, pasrah, bahwa kewujudan ini, bahwa kehidupan ini, bahwa kekuasaan ini bukanlah milik kita semua. Bila kita belajar rela, bila kita belajar ridho, bahwa diri kita ini hanyalah diadakan, bukan yang ada, tapi diadakan. Bila kita rela dan ridho bahwa kita ini hanyalah diwujudkan yang wujud, bukan wujud sendiri. Ketika kita rela dan ridho, kita dihidupi Allah, bukan hidup sendiri. Bila kita menemukan, belajar untuk meleremkan, menghancurkan kekuasaan manusia kita, maka suatu saat nanti kita akan kepergok dengan kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah tip dan caranya agar kita bisa memergoki Tuhan di dalam hati kita? Jadi ingatlah dan ingatlah,
Tuhan takkan pernah bisa kita cari, Tuhan takkan pernah bisa kita pergoki di luar diri kita. Kita melihat apapun di luar diri kita, kita tak akan pernah bisa bertemu, menyaksikan, memergoki Tuhan. Karena ketika kita keluar dari diri manusia kita, otomatis yang jadi Tuhan di dalam hati kita masihlah diri kita sendiri. Maka kita selama ini selalu dan selalu memergoki hawa nafsu kita sendiri selama ini. Selama ini kita hanyalah memergoki iblis dan setan yang kita anut selama ini. Iblis dan setan yang kita wujudkan di hati kita selama ini. Kita hanyalah bertemu dengan iblis dan setan yang kita adakan di dalam hati kita selama ini. Kita hanyalah bertemu dengan iblis dan setan yang merasa kita kuasakan di dalam hati kita selama ini. Bila kita selalu keluar dan keluar dari diri manusia kita, keluar dari filmnya, kita keluar dari raga, bayangkan ke sana kemari, ingat ke sana dan kemari. Maka dari itu, untuk memergoki Tuhan, untuk menyaksikan Tuhan, untuk mendilik atau mengintip Tuhan, itu jalannya masuklah dirimu ke dalam dirimu, di hatimu. Setelah masuk ke dalam dirimu, maka bersujudlah kepada keadamanmu di hatimu. Hancurkanlah kekuasaan dirimu di hatimu. Kiamatkanlah dirimu di hatimu. Hancur luluh lantakkan kekuasaanmu, cipta-cipta manusiamu di hatimu. Setelah dirimu tak ada lagi, setelah dirimu tak wujud lagi, setelah dirimu tak hidup lagi, setelah dirimu tak punya kekuasaan apapun lagi, maka nyatalah disitulah engkau atau kita semua dapat memergoki Allah, Tuhannya seluruh manusia. Ketika kita sudah mati di dalam hati kita. Kalau kita sudah mati, berarti yang hidup siapa? Kalau kita sudah tak ada, maka yang ada siapa? Kalau kita sudah tak hidup lagi, maka yang hidup siapa? Bila kita tak wujud lagi, lalu yang wujud siapa? Dan bila kita tak punya kekuasaan lagi, maka nyatalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dengan sangat amat nyatanya. Itulah yang dimaksud kepergok Tuhan di hatimu, ketika dirimu, ketika diri kita sudah taubat dari menjadi Tuhan. Kita akan memergoki Tuhan, kita akan memergoki Allah di dalam hati kita ketika kita sudah taubat, merasa diri kita yang wujud. Ketika kita sudah bertaubat dari diri kita merasa yang hidup. Kita sudah bertaubat dari merasa diri kita yang punya kekuasaan dan segala aktivitas yang kita kerjakan. Setelah itu hancur lebur, setelah itu semua kiamat, maka bangkitlah ketuhanan kita. Itulah yang dimaksud kepergok Tuhan, kepergok uripe Allah, ketika lengsernya uripe manungsani. Alhamdulillahirabbil alamin.
Untuk belajar itu semua, maka kita wajib selalu menghening-heningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita. Belajar menghening-heningkan keberadaan diri manusia kita di hati kita. Untuk menggapai itu semua, kita belajar menghening-heningkan kehidupan manusia kita di hati kita. Untuk menggapai itu semua, kita wajib belajar menghening-heningkan kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Untuk menggapai memergoki Tuhan, memergoki Allah, kita wajib menghening-heningkan aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan, bahwa semua itu bukanlah dari manusia kita, melainkan dari Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, yakni uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah nyata, ketika sudah bangkit, inna lillahi wa inna ilaihi roji'unnya, ketika sudah mati diri manusianya, maka roji'unlah manusia kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan itu, ketika kiamat sudah ada, ketika kiamat sudah terlaksana, ketika kiamat sudah datang kepada tiap-tiap diri manusia kita, maka akan ketemu dengan hari kebangkitan, hari kesadaran di dalam bertuhan. Inilah yang disebut oleh para nabi dan para rasul, innamal a'malu binniyah, yakni segala amal wajib diberi niat, diniati, agar supaya ketemu dengan pintu lillahi ta'ala. Tujuannya untuk apa? Agar supaya kita tidak jadi Tuhan terus di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian ini, mari kita belajar menghening-heningkan cipta di dalam hati kita selama 3 menit seperti biasanya. Coba hening-heningkan keberadaan dirimu di hatimu. Hening-heningkan, sunyi-sunyikan kewujudan diri manusiamu di hatimu. Coba hening-heningkan, sunyi-sunyikan, sepi-sepikan kehidupan diri manusiamu di hatimu, agar nyata dengan senyata-nyatanya bahwa uripe Allah lah yang menjadi Tuhannya seluruh manusia. Mari kita berlatih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk aplikasinya, untuk prakteknya, kita wajib selalu menghening-heningkan, mensepi-sepikan, memalam-malamkan